الفاتح إلى روح سيدنا محمد أخينا ومعلمنا ولي وجه المسلمين خصوصا إلى روح صاحب الكتاب نصائح الدين والسلام للإمام قطب العلي الحبيب عبد الله بن حداد وشوب رحمه ويعلي درجته وينفعنا بأسراره وأنواره الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا والشافينا وبركتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن الحداد ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنكم أجمعين. وينبغي له أيضا أن يختار صحبة الأخيار والأبرار ويجتنب صحبة الأشرار والفجار إلى آخره. أما بعد. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih diberikan Allah panjang umur serta sehat wal afiat. Dengan taufik hidayah serta inayah Allah, kita dikumpulkan di majelis yang penuh mulia, di majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan segala dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita dan dosa orang beriman diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan mendapatkan syafaat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita membaca kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah yang disusun oleh Imam Qutb Da'wah Al-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan daripada beliau, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan daripada susunan beliau ini. Amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu ankum ajma'in. Wa yanbaghi lahu aidan an yakhtara suhbatal akhyar wal abrar wa yajtanibu suhbatal ashrar wal fujjar. Wa fil hadis la tashhab illa mu'minan ولا يأكل طعامك إلا تقي وأن من لم يجد مؤمنا تقيا برا صالحا يصحبه ويعشره فالأزلة والانفراد خير له وأصله من مخالطة أهل الشر والفساد. Kata Imam Habib Abdullah Haddad, dan sepantasnya baginya pula kita sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, sebaiknya bahwasanya memilih akan kawan yang baik, wal abrar, dan baik. Jadi sebagusnya kita itu memilih kawan, mencari kawan, hendaklah cari kawan yang baik. dan menjauhi akan yang
dan menjauhi akan kawan yang jahat dan fasik. Jadi selain kita mendekati atau memaraki kawan yang baik, dan juga kita menjauhi kawan yang kada baik. Karena berkawan orang baik itu dampaknya lawan kita juga. Begitu pula berkawan lawan orang yang kada baik, lawan orang fasik, itu bisa memberikan pengaruh lawan kita. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, la tashab illa mu'minan wa la yakul ta'amaka illa taqiyun. Jangan engkau berkawan kecuali lawan orang beriman, dan jangan makan akan makanan engkau kecuali orang yang takwa. Jadi yang pertama, jangan kita berkawan kecuali orang itu beriman. Nah, salah satunya kalau misalnya kita ini berkawan di lingkungan yang mana orang di sana banyak orang-orang apa? Orang kafir. Nah, jadi sebagusnya kalau di situ memang kebanyakannya mayoritasnya orang kafir misalkan, maka hendaknya kita mencari kawan itu lawan orang yang beriman. Kenapa yuk kalau kita ini bakawan lawan orang-orang kafir misalkan lah, khawatirnya kita tak umpat daripada kekafirannya. Naudzubillah min dzalik. Karena ada kalam daripada sebahagian habaib, artinya siapa ujar Sidin berubah daripada lingkungannya, artinya gara-gara lingkungan itu lalunya berubah, maka orang itu bisa berubah daripada akhlaknya. Dan siapa berubah akhlaknya, maka bisa berubah daripada agamanya. Orang itu nih, karena lingkungannya tuh misalkan mayoritasnya orang kafir, lalunya bakawan lawan orang kafir tersebut, bisa tak umpat kelakuan, akhlak, adab sama orang kafir. Kalau sudah tak umpat akhlaknya orang kafir, kelakuannya orang kafir, kebiasaannya orang kafir, maka kita ini bisa tak umpat juga daripada agamanya. Makanya ujar Imam Habib Abdullah Haddad, hendaknya kita berkawan itu yang lebih utama kalau di lingkungan di situ orang kafir, hendaknya berkawan lawan orang yang beriman. Nah, juga pulang kalau di situ memang lingkungannya lawan orang beriman, kayak kita di sini ya oleh mayoritas kita sini sabarataan kebanyakannya beriman. Ya kalau lagi kita orang Kalimantan, orang Banjar ini banyak beriman, banyak orang Islam. Maka sebaik-baiknya cari kawan, hendaklah mencari orang yang soleh atau orang yang baik. Dan jangan juga ujar Sidin memakan akan makanan engkau kecuali orang yang takwa. Karena makanan kita nih dimakan orang takwa. Ya kalau nang bujur-bujur nih, orang itu takwa kepada Allah, orang yang dekat lawan Allah Ta'ala, maka nang kita memberi makan itu sudah terdapat juga pahalanya. Ya Allah. Amun orang nama makannya itu orang kada takwa, orang ahli maksiat misalkan. Nah ini gara-gara kita memberi makan, inya kanyang, tambah kuat inya mengerjakan maksiat, tak umpat juga dosanya. Ya Allah. Jadi amun memberi makan lawan orang yang takwa, dengan inya makan kuat misalkan, bertambah semangat, bertambah gigih inya di dalam ibadah kepada Allah, nang kita memberi makan pun mendapat pahala. Kebalikannya tadi ya kalau lah memberi makan lawan orang ahli maksiat, ya Allah, orang fasik, gara-gara makanan kita tadi dimakannya makanan kita tambah kuatnya ya Allah, dengan tambah kuat tambah semangatnya, tambah semangat juga menggawi maksiat. Jadi
Makanya jangan makan makanan engkau kecuali lawan orang takwa. Apalagi sidin ganjang makannya. Nah ini baguslah. Karena pagasan ibadah. Karena orang-orang yang takwa, orang-orang yang saleh itu mereka kada makan kecuali apa? Ada niatnya. Niat untuk ibadah ya. Kalau di dalam kitab Safwatul Zubat itu ada menjelaskan. Artinya orang yang makan nih dengan niatnya, tujuannya kuat ibadah, maka orang itu pahalanya dengan sebab niat tersebut. Karena kan kita makan tuh harus saja, boleh aja kalau kita makan tuh boleh hukumnya, anak makan kah kada kah. Tapi dengan sebab niat kita makan untuk apa? Tujuannya karena sekira kuat untuk ibadah, hendak hadir ke majelis taklim, makan dulu kalau lah. Hendak nuntut ilmu, makan dulu. Maka dengan sebab niatnya baik itu tadi, maka menjadi pahala. Nah jadi apalagi tadi yang memakan itu orang yang saleh, orang yang takwa, orang yang baik ilmu, tahu di niatnya makannya, tambah lagi yang kita memberi makan dapat pahala. Wa anna man lam yazid mu'minan taqiyan barran salihan yusbihu wa yu'ashiruhu wal uzlatu wal infiradu khairul lahu. Dan sesungguhnya orang yang tidak mendapatkan kawan yang mendapatkan akan orang yang beriman, yang takwa, yang baik, yang saleh, yang mengawani ia akan dia dan bergaul ia akan dia, maka uzlah dan menyendiri lebih baik baginya, wa aslahu min mukhalati ahli syarri wal fasad, dan lebih patut, lebih bagus daripada bercampur ahli kejahatan dan kerusakan. Misalkan nih kadida jua di kampung kita ini, di daerah kita ini nang buju-buju orang yang takwa, kadida jua nang orang beriman yang takwa, yang baik, yang soleh. Amun kadida jua nang sekira kita bakawan lawan mereka itu tadi, maka ujar sidin bauzlah itu menyendiri itu lebih baik daripada bakawan lawan orang yang kada baik. Amun di kampung kita ini, daerah kita, alhamdulillah masih banyak ya Allah, orang-orang yang takwa, orang-orang yang soleh itu masih banyak. Makanya ujar Rasulullah, kita ini berkumpul lawan orang saleh lebih baik daripada saurangan ya Allah, dan lebih baik saurangan daripada berkumpul lawan orang yang kada baik, yang kada soleh. Amun masih banyak aja orang saleh ya Allah, masih banyak aja orang baik, lebih baik kita kumpul-kumpul ya Allah di majelis-majelis khair, di majelis-majelis sholawat. Lebih baik dari itu daripada kita saurangan di rumah. Kadida manfaatnya ya Allah. Kalau berkumpul-kumpul kita ya Allah. Nah jadi ujar sidin, amun kada ada lagi nih kawan yang baik, cuman ada kawan yang kada baik, yang jahat, yang merusak aja, maka lebih baik sendirian aja. Fa inna khiltatal mufsidin azimu darariha kathirun syarruha wa fiha afatun kathirah wa baliyatun hailah ajilatun wa ajilatun. Maka sesungguhnya bercampur lawan orang-orang yang merusak, rusaklah orangnya, itulah jahat orangnya, itu adalah besar mudaratnya,
banyak jahatnya, dan padanya itu penyakit yang banyak dan bala yang bersengatan, cepat dan lambat. Artinya apa? Kalau kita ini nah bakawan lawan orang kada baik nih, orang jahat itu, orang jahat itu, orang yang rusak itu, yang merusak itu ganal banar mudaratnya lah, banyak banar kejahatannya, banyak banar penyakitnya, dan balanya bersangatan. Bisa kita tertular cepat atau lambat. Cepat atau lambat itu bisa tertular itulah. Amun bercampur bakawan lawan orang yang kada baik. Makanya harus pandai kita memilih kawan. Carilah kawan itu kawan yang baik. Karena kawan yang baik itu menjadikan pengaruh juga lawan kita untuk berbuat kebaikan. Amun bakawan lawan orang yang kada baik, lambat laun, cepat atau lambat bisa tertular juga nang kada baiknya. Paminha istiraku tab'i min at-tab'i min haitsu la yash'urul insan. Maka setengah daripadanya penyakitnya apa? Balanya ngapa? Mudaratnya ngapa? Amun kita nih bakawan lawan orang kada baik, itu tertular, tercuri ya, tertular tabiat daripada sekira-kira kada mengetahui oleh manusia. Jadi bila gara-gara bakawan kita nih lah tak umpat juga, kada merasa kita itu pada tak umpat, cepat menjelarnya, cepat tertularnya. Nah itu setengah penyakitnya nang kayak itu bisa tertular. Wa minha anna musyahadata ahli al-ghaflah wal i'rad taqtadil unsu bihim wal mailu ila ma hum alaihi min su'il hal wa tahunu 'alal qalbi waqul ma'asi wa tajurru ila tashabbuhi bihim wal ihtisanu li aqwalihim wa af'alihim. Dan setengah pulang daripadanya penyakit apa? Penyakit amun kita ini nah bakawan lawan orang jahat kada baik apa? Bahwasanya menyaksikan ahli yang lalai dan yang berpaling daripada Allah itu menuntut oleh senang dengan mereka. Karancakan sudah. Karancakan melihat kawan ini nah menggawi yang mana gawiannya itu adalah melalaikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gawiannya itu adalah melupakan diri lawan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana gawiannya itu menantang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab inya rancak menyaksiakan, akhirnya kita itu menjadi katuju lawan gawiannya itu. Nah, itu. Yang pandangan ini luar biasa ya kalau lah terlalu rancak melihat. Sama juga orang hendak lawan bibinian tuh ya kalau lah sekali dulu melihat batu sekali tambah tuh, tambah apa? Tambah senang, tambah cinta. Begitu juga lawan orang yang berbuat jahat. Kita ada kawan jahat, angka 7 menggawi maksiat. Jadi bila kita melihat maksiat itu, pertama asa biasa dulu, biasa ada apa-apa. Yang kedua, ketiga dan seterusnya bisa kita senang katuju lawan maksiatnya itu. Senang juga katuju juga. Akhirnya kalau kita senang katuju bisa tak umpat juga daripada maksiatnya. Wal mailu dan condong kepada sesuatu yang mana mereka atasnya kelalaian itu tadi daripada jahat keadaan, dan mudah atas hati oleh terjatuh maksiat dan berlaku kepada menyerupai dengan mereka. Jadi dengan sebabnya rancak melihat lalu condong inya melihat apa lawan gawiannya itu nah
lalu hati ini merasa nyaman, merasa mudah, lalu terjadilah tak umpat juga daripada mengerjakan maksiat. Dan tak umpat juga kita menggawi seperti yang ia gawi. Wal ihtisan li aqwalihim wa af'alihim. Selain kita tak umpat menggawinya juga, lalu merasa baik bagi perkataan mereka dan perbuatan mereka. Lalu asa bagus saja, asa iya sudah. Jadi pertama tadi asalnya kadakat 7 lah, kadakat 7. Tapi gara-gara bakawan tak umpat juga. Maka bila sudah tak umpat itu tadi, lalu asa merasa bagus saja sudah, asa bujur sudah. Perbuatannya lawan gawiannya. Nah jadi mudah-mudahan kita nih ya Allah, artinya dibukakan hati kita. Saya kira kita ini bakawan lawan orang-orang yang baik, dan ditutup oleh Allah hati kita, jangan sampai kita ini bakawan lawan lawan orang yang kada baik. Wa fi dzalika yaqulu syair 'anil mar'i la tas'al wasal an karinihi fa kullu karinin bil muqarani yaqtadi. Dan pada masalah bakawan itu tadi ada syair nih. Apa syairnya? Daripada seseorang jangan engkau menanya. Orang itu kada usahakin ditakon ikam tuh kayak apa kelakuan ikam itu, kayak apa ahlak ikam itu, baikkah kadakah. Mun kita nambah kawan kada usah takoni orangnya. Wasal an karinihi, dan tanyai takoni kawannya kayak apa, kawannya kayak apa ya. Bila kawannya nang kayak baik, berarti baik juga orang tuh. Fa kullu karinin bil muqarani yaqtadi. Maka tiap-tiap kawan dengan kawan, maka tiap-tiap kawan dengan kawan yaqtadi, mengikuti. Iya, artinya bilang kebiasaan sudah lah. Bila kawannya sama tuh juga kawannya tuh kayak itu. Ini syair memadahkan lah. Jadi kita tuh bila cari kawan, oh ini bubuhan ahli majelis, bubuhan majelis, oh berarti kawannya nih, kawannya ini bubuhan majelis juga, berarti kurang majelis juga nih ya. Kalau yang ke-7 hadir majelis juga, oh nih kawannya nih ke-7 menggawi maksiat, habis ada 4 juga menggawi maksiatnya. Jadi hati-hati benar kita di bakawan ya. Kalau lah ulun tahan aja kuat aja iman ulun. Ada apa-apa bakawan lawan siapa? Nah itu tergantung ya kalau lah. Tapi ini kebiasaan sudah nangka itu, seperti mana dikatakan di dalam syair. Jadi kalau anak manakuni, namun anak bakawan tuh itihi kawannya dulu, karena lambat laun kawan itu pasti menuruti lawan kawannya. Wa qala al-akhar ma yubri'ul jarba'u qurbu salimah minha walakinna salimah tajrabu. Tidaklah sembuh akan orang yang getalan, kudisan, memaraki orang yang selamat, orang yang sehat daripadanya. Tetapi orang yang sembuh itu orang yang sangat tajrubu, yang mencoba ya. Coba dulu kayak apa kawannya. Artinya orang itu nah kada orang itu bagatalan lu aja kamu anak ampih gatalan paraki lawan orang yang kada bagatalan. Nah, gitu. Tetapi yang orang yang sehat itu, yang selamat itu apa? Orang yang inya coba. Ini dicobanya dulu, obat ini dicoba. Itu mau tuh ampih ya. Kalau kada mesti, artinya kalau mamaraki orang yang sehat itu langsung sembuh, kada pasti nangka itu. Tapi kalau anak sehat itu perlu dicoba dulu. Artinya kalau anak bakawan dicoba dulu, jangan sembarangan bakawan artinya.
Lah ini maksudnya tuh kayak itu. Jadi bila anak bakawan tuh coba dong, kawan ini bagus kah, kadakah? Mun sudah bagus, ayo kawan ini. Karena kita di dunia ini apa? Tujuan bakawan itu apa? Gasan akhirat. Ya kalau bagaimana kita bakawan itu, saya kira kita di dunia ini dengan ada kawan itu lalu rame bakawan, tujuannya apa? Untuk kebaikan. Nah itu, jangan kita bakawan pas tak umpat juga nang kada baiknya. Nah makanya ujar Sayyidin di dalam syair ini, kalau hanak selamat itu dicoba dulu. Wa bihadzal sabil tu'rafu ma fi khiltatil akhyar wa ahli shalah minal masalih wal manafi'. Dan dengan ini jalan anak mencari kawan enggak itu tadi, nah itu diketahui sesuatu yang pada bercampur yang baik dan ahli kebaikan. Orang itu nah kalau bercampur lawan ahli khair, ahli kebaikan, itu daripada segala kemaslahatan dan kemanfaatan. Dapat maslahah, dapat manfaat. Wal fawaidil azilah wal ajilah, dan faidah yang cepat dan lambat. Pasti sudah orang itu. Kalau bakawan nih lawan orang baik itu pasti dapat faidahnya, dapat manfaatnya. Ima cepat atau lambat pasti dapat. Kalau kada percaya coba aja. Ya kalau kita bakawan orang baik itu pasti sudah tak umpat, pasti dapat faidahnya, pasti dapat manfaatnya. Waqad qala alaihi salatu wassalam, mislul jalis salih kamisli sahibil misik, imma ayyuhdhika ayyu'tika wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu raihatan thayyibah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, seumpama sekedudukan orang yang saleh, seumpama sekedudukan lawan orang-orang baik, bakawan lawan orang baik itu seperti seumpama bakawan lawan orang yang mempunyai minyak harum misik, minyak harum misik. Atau sama kita itu bakawan lawan orang yang berjual minyak harum. Itu ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bakawan lawan yang orang saleh itu sama bakawan lawan orang yang berjual minyak harum. Ada kala ayyuhdhika ayyu'tika, ada kala inya kawan itu tadi memberi lawan engkau. Yang berjual minyak harum banglah, lalu diberinya minyak harum. Ayo, karena berjual minyak harum. Nah jinya hujungannya nah memberi. Nah itu. Dan ada kala menjual ia daripadanya, tapi bisa juga menjual tukariakan pang jahnya nah kada payo. Iya kalau orang berminyak haram tuh kayak itu. Mun kita nah amun inya anak memberi bisa dibarinya, atau inya anak menjuali bisa dijualinya kita. Dan ada kalanya kalau kita bakawan lawan orang berjual minyak harum, bahwasanya engkau dapati daripadanya akan bau yang harum. Dibarinya sudah kada, ya Allah, dijualinya kada juga, tapi kita karena inya berjual minyak harum, otomatis tak cium bau harum juga. Artinya apa? Kalau kita bakawan lawan orang baik, tak umpat juga baiknya. Wa mislul jalisu kana fi khilkhir imma ayyahrika siyabaka wa imma an tajida minhu raihata muntaninatan. Dan ada kala dan seumpama duduk lawan orang jahat, atau kita ini bakawan nih lawan orang jahat, seumpama kayak apa? Itu seumpama seperti bakawan lawan orang yang tukang las, tukang tiup api. Artinya apa? Tukang las. Ada kalanya karena kita berparak lawan tukang las,
ada kalanya bahwasanya terbakar akan pakaian engkau. Sama bakawan lawan orang berrukuk tuh ya, kalau mun kada berhati-hati batatai terus bisa karena apanya itu baranya itu atau asapnya itu apanya kan kena tapi. Kalau ini seperti kita bakawan lawan orang tukang las. Nah ini bakawan sama tukang las lah. Ada kala amun kita bakawan tukang las itu bisa tabakar pakaian kita. Ya beluangan loh, tapi beluang ya kalau. Nya sembarannya halus-halus saja ya kalau kada ganal pang juga ya kalau lah. Dan ada kala amun kada tetamu nang kayak itu, kada tetamu apa itu nang karena baju nih, bahwasanya engkau dapati daripadanya bau yang busuk, bau yang harum. Kada nyaman kada ya kalau baunya itu kayak haruk-haruk kayak apakah? Nah itu artinya apa ya? Artinya kalau kita bakawan lawan orang yang kada baik atau orang yang jahat, kada banyak sedikit tak umpat juga daripada kejahatannya. Sakurang-kurangnya apa yuk? Kalau orang nang jahat itu kan orang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kada katuju. Amun kita memaraki lawan orang yang kada dikatuju Allah, nah ini rahmat Allah taala jauh lawan kita. Tapi kalau kita marupaki lawan orang yang dikatujui Allah, ya kalau orang yang saleh, orang yang baik, maka kita memaraki mereka itu, maka kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa in qulta kad yashubul insan sahiban min ahli al-khair wat ta'at summa yutru alaihi ma yughayyiru dhalika min al-ghablah wal ma'siyat fama alladhi yanbaghi li sahibihi ay yu'amilahu bih. Maka jika engkau katakan kadang-kadang bakawan oleh manusia akan kawan daripada ahli kebaikan dan taat. Kadang-kadang kalau kita bakawan ini masya Allah kawannya min ahli khair, kawannya min ahli taat, kemudian terdapat atasnya, artinya terluntar, artinya terdapat atasnya kawan tadi sesuatu yang merubah yang demikian itu, berubah yang demikian itu daripada lupa, lalai dan maksiat. Asalnya baik aja kawan nih, ternyata kenapa jadi berubah? Yang asalnya ingat menjadi lalai, asalnya kada maksiat menjadi maksiat. Maka apa yang sepantasnya bagi kawannya bahwasanya mengamalkan akan dia dengan dia. Artinya apa yang dilaksanakan, yang dikerjakan kawannya dengan itu tersebut. Jadi misalkan kayak gini lah, kita nih bakawan lawan kawan yang baik, tiba-tiba kawan itu bisa berubah, asalnya ingat menjadi lupa, asalnya taat menjadi maksiat. Apa yang sebaiknya lawan kita? Fa'aqulu, maka aku kata beliau, ujar Habib Abdullah bin Al-Habib Al-Haddad, yunsihuhu bil lutfi war rifqi hatta yuraddahu ila Allah, fa in raja'a wa illa wa'idhahu wa agladha alaihi wa khawafahu billah, fa in lam yanfa' fihi dhalika wa ayyisamahu zanibuhu wa arada anhu wa antajir fihi amrallah, fa in aada ila ma kana alaihi minal khairi aada lahu wa illa fala khaira fi suhbatin man la khaira fihi. Jadi urjal Zaiden nih, seandainya kawan kita ini baik, sudah timbulnya berubah ada baik lagi, apa yang sebagusnya kita ini nambah kawan-kawannya. Pak aku maka aku kata urjal Zaiden, selagi memberi nasihat ia akan dia kawan dengan lembut dan kasih sayang. Artinya diberi nasihat dahululah dengan sebagus lembut sampai kembali, sampai mengembalikan ia akan dia itu kepada Allah, sampai baik orangnya itu.
Maka jika ia kembali dan kecuali, artinya kada kembali kecuali apa? Dinasihati wa aglaza. Maka jika kembali wa illa dan kembali, berarti kada kembali, tatap aja kayak itu, menasihati akan dia. Tadi pertama nasihat dengan lemah lembut pertama. Yang kedua masih aja pulang nang kayak itu. Kawan ini tetap aja. Maka inya wa'azahu wa agladha alaih. Menasihati dan memberi ketegasan akan dia. Jadi harus tegas lah. Jadi dinasihati, ditegasi ulang. Wa khawwafahullah, dan memberi takut ia akan dia dengan Allah. Artinya ditakuti. Ikam namang gue maksud kayak ini nah. Ikam kayaknya diberi siksa oleh Allah, diberi ketegasan pulanglah, terus ditakuti pulang dengan siksaannya Allah. Fa illam yanfa' fihi dzalik, maka jika kada manfaat padanya yang demikian itu dan putus asa ia besertanya. Oma ini diberi nasihat dah, tegas sudah, iya tuh, tatap aja nangka itu kayak apa pulang kawan tuh. Dan putus asa besertanya di samping oleh sampingnya dan berpaling ia daripadanya, amun ke itu ya ditinggalkannya dan menunggu ia wantazara fihi, dan menunggu ia padanya akan perkara Allah. Artinya apa? Dia beri nasihat dengan lemah lembut, kada maasi jua, dikarasi kada jua, dengan ditakuti dengan siksaan Allah kada jua. Nah, maka inya serahkan aja perkara itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya doakan naik, doakan mudahannya bagus. Nah itu terakhir itu, karena sudah berusaha kan, kita kan usaha dan doa. Kalau sudah berusaha, kita doakan Allah Ta'ala, mudahannya itu lebih bagus lagi. Fa in ada ila makana alaihi minal khairi adalahu, maka jika kembali ia kepada sesuatu yang adalah ia atasnya daripada kebaikan, niscaya kembali ia baginya. Amun Allah menghendaki baik, maka orang itu menjadi baik. Ya kalau wa illa, amun Allah kada menghendaki baik, kada jadi baik orang itu. Karena sesuatu itu minallah. Sesuatu itu daripada Allah. Kita berusaha sudah ya, kalau kita berdoa sudah, tapi kayak itu aja kita serahkan kepada Allah Ta'ala lah ya Allah. Nah amun kawan kita tadi nangka itu, kita doa, nasihati, doakan. Fala khaira fi suhbatin man la khaira fihi, maka kada baik pada bakawan orang yang kada baik padanya. Nah jadi artinya apa? Amun didoakan sudah, tapi tetap kayak itu. Nah lebih baik kada bakawan lagi Jersidin. Lebih baik kada bakawan lagi. Karena kada baik orang yang bakawan, kada baik orang yang bakawan lawan yang kada baik. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, hidayah serta inayah Allah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita diberi taufik dan ditolong oleh Allah kawa mengamalkannya zahir dan batin, dan mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.